Di bahan baku utama yang paling besar saya peroleh itu jahe merah karena itu kebutuhan yang paling mendasar untuk usaha ini. Kalau untuk luar negeri sendiri kami sementara sekarang ini masih terus memasarkan lewat Gmail untuk buyer-buyer yang pernah kami mengikuti pameran di tingkat nasional, tingkat internasional seperti Afrika, Turki dan Arab Saudi. Untuk rempah-rempahnya itu yang menggunakan bahan lokal, ya diakui bahwa kita dulu kan dijajah karena rempah-rempahnya. Jadi kualitas rempahnya itu yang sudah dicoba dan alhamdulillah mereka mengakui bahwa rempah-rempah Kota Ternate itu sangat kuat dan kopi rempah sendiri memiliki cita rasa yang sesuai dengan standar kopi rempah. Harapan Pakesang ke depannya, insya Allah kami untuk sekarang ini masih terus bernegosiasi dengan buyer-buyer dari negeri. Semoga kita ada terbantu dengan ongkos kirim yang murah supaya buyer-buyer itu mau menerima produk dari Maluku Utara. Nama saya Umi Salama, saya owner Pakesang, tempat tanggal lahir Ambon 23 Agustus 91 dan umur saya tahun ini baru 31 tahun. Awal mula branding Pakesang ini ada yaitu di tahun 2012. Awalnya usaha ini sudah berdiri sebenarnya dari 2007 oleh orang tua saya, Bapak Samina Makule. Beliau juga sampai sekarang tetap mendampingi saya untuk tapi membantu mengembangkan usaha beliau. Jadi pemilik usaha Pakesang sekarang ini ada dua, yaitu Bapak Samina Makule dan juga saya sebagai anaknya, Umi Salama. Jadi kami mengembangkan brand Pakesang. Awalnya itu 2007 itu awalnya Intima Home Industry atau Indonesia Timur Mandiri, tapi sejak 2012 kami menggantinya dengan Pakesang supaya itu menjadi oleh-oleh khas Ternate. Jadi filosofinya itu nama Pakesang itu yang diberikan orang tua saya, Bapak Samina Makule. Beliau terinspirasi karena Pakesang sendiri adalah buah tangan atau oleh-oleh yang dikasih tuang rumah ke tamunya. Jadi kita produk Pakesang juga kebanyakan diperuntukkan untuk oleh-oleh. Jadi kita memakai nama Pakesang sebagai brand usaha kita. Di bahan baku utama yang paling besar saya peroleh itu jahe merah karena itu kebutuhan yang paling mendasar untuk usaha ini, karena yang setiap hari produksi itu wajib air guraka sama kopi rempah yang bahan bakunya banyak menggunakan jahe merah. Itu yang paling besar. Itu untuk bahan baku jahe merah kita ambil di daerah Halbar atau Joilolo. Itu untuk satu kali produksi bisa per bulannya itu bisa hampir 2 ton untuk jahe merah. Kemudian ada juga bahan baku yang besar seperti gula aren, itu kita ambil dari Gane Barat. Dan juga ada satu produk yang bahan bakunya besar juga yang kebutuhan kita masih ambil dari luar seperti kopi. Kopi ini kita masih pakai kopi Toraja karena kita lihat sendiri Maluku Utara belum punya kopi yang bisa kami olah untuk dijadikan oleh-oleh. Jadi saya masih memakai kopi dari Toraja. Untuk pemasaran Pakesang sendiri dari daerah Maluku Utara atau Kota Ternate sendiri sudah 10 toko oleh-oleh yang ada di Kota Ternate. Kemudian ada 25 gerai Alfamidi, ada juga 14 gerai Indomaret yang sudah kami titipkan untuk coklat dan juga kopi rempah. Kemudian ada di Kota Tobelo ada 1 toko, kemudian ada juga di Ambon ada 4 toko oleh-oleh di Ambon juga.
Dan selanjutnya kita banyak menerima pesanan dari luar daerah seperti Shopee, Tokopedia itu di Jakarta, Makassar dan lainnya. Kalau untuk luar negeri sendiri kami sementara sekarang ini masih terus terus memasarkan lewat Gmail untuk buyer-buyer yang pernah kami mengikuti pameran di tingkat nasional, tingkat internasional seperti Afrika, Turki dan Arab Saudi. Itu kami kemarin juga sempat dibawa sama KBRI untuk mengikuti pameran di luar negeri. Tapi untuk sekarang ini belum ada buyer yang bisa sama-sama kita duduk untuk ini. Tapi kemarin sih ada yang suka dengan kopi rempah, di Afrika suka dengan kopi rempah, di Turki suka sama air guraka. Jadi itu dia yang cuman untuk mungkin mereka belum ada kesepakatan karena dari ongkos kirim yang masih mahal. Jadi belum ada kesepakatan dengan buyer luar negeri, tapi dari segi rasa mereka sudah mengakui dan suka dengan cita rasa kopi rempah dan juga air guraka. Alhamdulillah bulan Juni kemarin kami mengikuti lomba atau festival kopi rempah terbaik, kopi rempah Nusantara. Dan alhamdulillah dari Maluku Utara juara 1 kopi rempah terbaik Nusantara. Dan alhamdulillah dari situ jurinya adalah dari Kementerian, Bapak Menteri sendiri, Menteri Mas Duki Teten, Menteri Koperasi dan UMKM, dan juga ada barista nomor 1 yang mengakui bahwa kopi rempah khas Ternate memiliki cita rasa yang pas dan juga rempah-rempahnya itu sangat berasa. Untuk kopi yang lolos kemarin ini bahannya dari produk lokal yang ada di sini atau? Ya, untuk rempah-rempahnya itu yang menggunakan bahan lokal yang diakui bahwa kita dulu kan dijajah karena rempah-rempahnya. Jadi kualitas rempahnya itu yang sudah dicoba dan alhamdulillah mereka mengakui bahwa rempah-rempah Kota Ternate itu sangat kuat dan kopi rempah sendiri memiliki cita rasa yang sesuai dengan standar kopi rempah. Untuk hingga saat ini tuh sudah berapa karyawan? Sudah 13. Jadi karyawan sendiri apakah di sekitaran iya. sini atau seperti apa? Saya untuk karyawannya saya alhamdulillah memakai ibu-ibu sekitar rumah produksi di Kelurahan Kastrian. Kalau untuk satu kali produksi per hari itu bisa sekitar 150 box, tapi kalau per bulan bisa sekitar 4.000 sampai 5.000 box. Kita setiap harinya itu wajib produksi kopi rempah dan air guraka, itu yang saya sebutkan, per harinya bisa sekitar 150 box. Kalau misalnya kalau bicara omset per bulan bisa sekitar 100-an. Itu yang saving untuk semua produk, tapi yang paling kebanyakan itu dari kopi rempah dan juga air guraka. Untuk harapan Pak Kesang ke depannya, insya Allah kami untuk sekarang ini masih terus bernegosiasi dengan buyer-buyer dari luar negeri. Semoga kita ada terbantu dengan ongkos kirim yang murah supaya buyer-buyer itu mau menerima produk dari Maluku Utara. Kemudian untuk pemasaran tingkat nasional insya Allah akan lebih ditingkatkan lagi. Dan alhamdulillah besok kita juga dibawa sama Bank Indonesia untuk mengikuti pameran ekspor di Makassar. Semoga bisa mendapatkan buyer dari luar negeri juga karena buyer-buyernya semua didatangkan dari luar negeri. Dan juga saya di bulan ini akan membuka booth 1 di bandara itu untuk menyambut tamu, dan di ruang keberangkatan juga itu nanti Pak Kesang juga sudah buka booth sendiri di bandara. Jadi kedepannya saya dan juga bapak saya sudah bersepakat bahwa insya Allah kedepannya karyawan-karyawan kita ini sudah akan mulai mandiri dengan membuka unit-unit usaha yang walaupun untuk meneruskan usaha kita, karena di ruangan ini nanti mungkin kami akan memfokuskan untuk kopi rempah dan air guraka, tapi dengan produk-produk makron, keripik itu nanti kita alihkan kepada karyawan-karyawan yang sudah lama. Insya Allah mereka sudah bisa menjadi bos di rumah mereka sendiri dan mereka menyuplainya ke kita yang membantu memasarkannya.